Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergio Vito Putranta dari kelompok 6, kelas etika profesi DIA. Jadi, di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Baik, yang pertama itu kami melakukan pengenalan anggota kelompok. Anggota kelompok saya itu ada 4 orang, termasuk saya. Yang pertama ada Adinda Fadilah, Dinar Fairuz, RM Miracle, dan kemudian ada saya, Yesef Vito. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian etika. Pengertian etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang perilaku perbuatan baik dan buruk manusia. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Kemudian ada pengertian dari profesi sendiri. Profesi adalah lapangan kerja yang memerlukan pelatihan serta penguasaan khusus terhadap suatu disiplin ilmu serta pengetahuan dan biasanya memiliki asosiasi profesi serta kode etik atau etika profesi dan juga sertifikasi maupun lisensi khusus pada bidang profesi tersebut. Kemudian ada etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Yang seperti yang kita tahu, etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan tersendiri. Yang pertama, filsafat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia. Kemudian di atas filsafat ada etika, yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari benar atau salahnya kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Kemudian ada ilmu pengetahuan yang merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Selanjutnya kita melihat apa itu hubungan nilai, etika, moral, dan norma kehidupan. Di sini kita lihat definisinya terlebih dahulu, yaitu nilai merupakan baik buruknya suatu hal. Etika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang baik buruk atau nilai, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang ketiga ada moral merupakan adat istiadat, dan yang terakhir adalah norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Di sini dapat kita simpulkan bahwa etika merupakan gabungan dari nilai dan moral atau akhlak. Kemudian kita melihat di sini ada pelanggaran etika, faktor penyebabnya yaitu kebutuhan individu, tidak ada pedoman, perilaku dan kebiasaan individu, lingkungan tidak etis, dan perilaku atasan. Di sini kita lihat penjelasan yang pertama yaitu kebutuhan individu, yang merupakan faktor utama perilaku tidak etis. Contohnya, korupsi untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan pribadi. Yang kedua, tidak ada pedoman. Di sini memicu perilaku tidak etis karena tidak ada prosedur baku dalam melakukan suatu kegiatan. Contohnya, berkunjung terlalu malam ke rumah teman. Yang ketiga, ada perilaku dan kebiasaan individu. Tindakan ini muncul karena proses pendewasaan seseorang tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Contohnya, makan sambil berjalan dan merokok sembarangan sehingga mengganggu ketertiban umum. Yang keempat yaitu lingkungan tidak etis. Di sini bisa saja seseorang terbiasa dengan tindakan yang tidak etis pada lingkungan sebelumnya dan kemudian dia menerapkannya di lingkungan yang baru. Contohnya, dia terbiasa berpakaian tidak sopan di lingkungan sebelumnya dan dia menerapkannya di lingkungan yang baru. Yang terakhir ada perilaku atasan. Di sini atasan bisa saja memberikan contoh tidak baik kepada bawahannya. Contohnya terlambat datang ke kantor. Ada pelanggaran etika dan kaitannya dengan sanksi. Sini tindakan pelanggaran etika atau perilaku tidak etis akan mendapatkan sanksi. Secara umum ada 2 sanksi, yaitu sanksi sosial dan sanksi hukum. Pelanggar etika dapat menerima salah satu ataupun kedua jenis sanksi tersebut. Macam-macam sanksi. Secara umum, sanksi terbagi menjadi 2. Yang pertama yakni sanksi sosial. Sanksi sosial merupakan sanksi yang diperoleh dari lingkungan sosial masyarakat, misalnya teguran dari pemuka sosial hingga pengucilan dari kehidupan masyarakat. Yang kedua yakni sanksi hukum. Sanksi hukum merupakan sanksi yang diperoleh berdasarkan hukum positif. Hukum positif mempunyai akibat perdata atau pidana. Misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan hukum pidana dan hutang yang tidak terbayar tepat waktu merupakan perdata. Kemudian macam-macam etika di masyarakat. Etika di masyarakat terbagi menjadi 2, yakni etika deskriptif atau disingkat menjadi ED, membahas tentang fakta perilaku manusia dalam lingkungannya.
Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku yang dilakukan. Perilaku yang dilakukan sebaiknya begini di lingkungan ini seperti itu. Kemudian ada etika normatif atau disingkat EN, membahas tentang norma yang menuntun manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif memberikan penilaian, panduan, dan himbauan dalam berperilaku sesuai dengan norma yang ada. Kemudian, norma di masyarakat. Menurut Sonny Keraf pada 1991, norma dibagi menjadi dua, yakni norma umum dan norma khusus. Norma umum merupakan norma yang memiliki nilai universal, sedangkan norma khusus merupakan aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan dan lingkungan tertentu. Norma umum dikelompokkan menjadi tiga, yakni norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Selanjutnya yaitu ada macam-macam etika profesi akuntansi. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Artinya setiap akuntan mempunyai kewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Yang ketiga yaitu integritas. Dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap akuntan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin dengan bersungguh-sungguh dalam mengemban profesi akuntan. Keempat, objektivitas. Setiap akuntan harus menjaga objektivitasnya, netral dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Terima kasih. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian. Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Menjadi akuntan harus bisa menjaga kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional, dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang terakhir yaitu standar teknis. Nah, akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan hati-hati. Akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Tantangan di masa depan, yaitu menambah wawasan di bidang teknologi. Dengan adanya dampak revolusi industri 4.0, tentunya ada yang bersifat positif dan negatif bagi para akuntan, tergantung dari sudut pandangnya. Seorang akuntan dalam menggunakan teknologi diperlukan untuk menyiapkan aplikasi bagi kliennya, sehingga dapat mengakses data bisnis melalui gadget maupun telepon genggam, untuk mengelola data korporasi berbasis internet. Selain itu, seorang akuntan perlu berpikir kritis, sistematis, serta memiliki kemampuan literasi data atau membaca. Selanjutnya ada kemampuan untuk beradaptasi. Seorang akuntan ataupun auditing harus mempersiapkan diri dengan mengasah soft skill baik interpersonal skill maupun intrapersonal skill, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sehingga revolusi 4.0 bukan hanya menjadi tantangan, namun sebuah peluang di masa depan.